Kronologi anak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil hilang saat berenang di sungai. Anak laki-laki Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang bernama Emeril Khan Mumtaz dilaporkan hilang saat berenang di sungai area Swiss pada Kamis 26 Mei 2022. Anak sulung yang biasa dipanggil Eril itu hingga kini belum ditemukan dan masih dalam pencarian. Musibah, keduanya ditentukan Allah. Jika demikian, bagaimana dengan penjelasan ayat di atas bahwa yang menyatakan bahwa musibah itu datangnya dari diri kita sendiri? Pertama, apa itu musibah? Itu dulu. Kalau definisinya sudah paham, kita bisa mengerti, baru jadi baik dalam prakteknya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 156, paling kiri sebelah atas. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah berasal dari kata asaba yusibu, isabatan wa musibatan. Segala yang menimpa, yang dialami di setiap yang menimpa kita itu musibah. Setiap yang menimpa, baik ataupun buruk. Makanya ketika hujan turun mengenai kita atau perangkat hidup kita, ada doa dari Nabi singkat, Allahumma sayyiban nafi'a. Sayyiban seakar dengan kata musibah, asaba yusibu sayyiban, menimpa dengan cepat, tak 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 tak. Sayyiban. Di asal kata musibah itu yang kita alami semua, yang terasa terlihat baik, menyenangkan, atau yang terlihat tampak seperti tidak menyenangkan. Maaf, meninggal musibah, terlihat seperti tidak menyenangkan. Maaf, lahir musibah, terlihat seperti menyenangkan. Naik kedudukan musibah, turun kedudukan musibah. Saya pun ketemu antum sekarang musibah buat saya. Betul, saya sedang menimpa keadaan saya sekarang, itu musibah. Antum ketemu saya musibah. Setiap yang kita alami. Jikalau musibah itu terlihat baik, maka menyikapinya dengan syukur. Musibah terlihat tidak menyenangkan, maka cara menyikapinya dengan sabar. Ketentuan musibah yang pertama adalah semua yang bersumber dari Allah itu baik ketentuannya. Awas, semua yang bersumber dari Allah itu baik ketentuannya. Cuman saat kita terima, pandangan kita kadang-kadang melihatnya ada terlihat menyenangkan, ada terlihat yang tidak seperti menyenangkan. Maka rumusnya adalah ketika antum melihat sesuatu yang menyenangkan, maka muncul rumus syukur di sini. La in syakartum la azidannakum. Ketika antum melihat seperti yang tidak menyenangkan, maka di sini kemudian teman-teman sekalian sabar berlaku di sini. Bagaimana cara sabarnya? Pertama, Quran surah kedua ayat 216, paling kiri sebelah atas. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Perangi perasaan kita. Ini ayat turun tentang jihad, tapi bukan karena jihadnya, karena perasaan yang bergolak. Ada perasaan, duh kok sekarang ya, bagaimana kalau nggak besok aja, aduh saya nggak siap. Ada ujian, dia merasa kurang menyenangkan, maka kata Al-Quran perangi itu. Bersikap positive thinking dulu, yang baik-baik. Ayat ini ingin mengatakan, maaf, kalau ada yang terlihat tidak menyenangkan, ujian-ujian yang membuat antum terasa berat, jangan mengeluh. Di Quran tidak ada ayat keluhan. Tidak ada ayat keluhan. Kalau ada satu ayat untuk mengeluh, maka saya orang pertama kali yang akan mengeluh. Perhatikan, sifat musibah sekalipun tidak menyenangkan, berat bagi kita teman-teman sekalian, dia diikat dengan ayat-ayat yang lainnya. Ayat pertama, Allah tidak akan titipkan musibah itu yang terasa berat kecuali bagi orang yang sanggup untuk mendapatinya. Tidak ada ujian di luar batas kesanggupan. Quran surah kedua ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa. Tidak ada ujian kecuali sesuai dengan batas kemampuan. Jadi kalau antum sekarang punya masalah berat luar biasa, itu artinya kenapa diujikan pada antum? Karena cuman antum yang mampu, yang lain tidak. Makanya tidak diujikan kepada saya, tapi dititipkan kepada antum, karena cuma antum yang mampu, yang lain tidak. Kalau antum tidak mampu, mustahil Allah titipkan ujian itu pada antum, karena cuma antum yang bisa. Jangan antum mengeluh mengatakan, ya Allah, kenapa mesti saya ya Allah? Ya Allah, why me? Kata Allah, why not? Kenapa tidak? Anda yang mampu. Tapi kalau anda nggak mampu, mustahil dititipkan ujian kepada anda. Jadi sudah jalani, alhamdulillah, terima dulu dengan sabar. Kelima, yang kedua teman-teman sekalian, setelah itu rumus yang kedua, setiap persoalan sesulit apapun akan bersanding dengan solusi yang semudah luar biasa. Persoalan paling sulit disebut dengan usrun, solusi termudah disebut dengan yusrun. Ketika Allah menurunkan usrun, maka disandingkan dengan yusrun.
Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Dalam setiap kesulitan ada kemudahan. Makanya ini rumus Quran, keluarkan dalam bentuk solusi psikologis. Begitu datang masalah, kalimat Quran tadi ramu dalam kalimat kita. Lihat kalimatnya. Datang masalah, pasti selesai. Saya pasti bisa. Saya pasti bisa, pasti selesai. Itu kalimat terjemahan yang bagus. Setiap ada kemudahan, setiap ada kesulitan, ada solusi, pasti selesai. Ini secara psikologi membuat kita lebih mudah. Jadi kalau antum sedang punya masalah, langsung hadirkan. Insya Allah saya mampu, pasti selesai. Kabar ini dibenarkan oleh keluarga Ridwan Kamil. Disebutkan bahwa keluarga saat itu sedang berada di Swiss untuk mencari sekolah untuk Eril yang akan melanjutkan ke jenjang S2. Sedangkan kejadian saat itu, Ridwan Kamil sedang berada di Inggris dalam kegiatan pemerintahan di luar negeri bersama delegasi dari Pemprov Jawa Barat. Kronologi peristiwa ini bermula saat Eril berenang di Sungai Eri, Bern bersama adik dan kawannya. Namun saat ingin naik ke permukaan, Eril terseret arus sungai yang cukup deras. Ia pun sempat mendapat bantuan dari kawan-kawannya. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 26 Mei 2022 siang hari waktu Swiss dengan kondisi cuaca cerah. Saat mengetahui kabar peristiwa ini, Ridwan Kamil langsung menyusul ke Swiss dan saat ini telah bertemu dengan keluarga di sana. Pihak keluarga juga berterima kasih atas perhatian dan bantuan dari pihak Kedutaan Besar Indonesia di Swiss maupun kepolisian setempat yang terus berupaya. Kabar ini dibenarkan oleh keluarga Ridwan Kamil. Disebutkan bahwa keluarga saat itu sedang berada di Swiss untuk mencari sekolah untuk Eril yang akan melanjutkan ke jenjang S2. Sedangkan kejadian saat itu, Ridwan Kamil sedang berada di Inggris dalam kegiatan pemerintahan di luar negeri bersama delegasi dari Pemprov Jawa Barat. Kronologi peristiwa ini bermula saat Eril berenang di Sungai Eri, Bern bersama adik dan kawannya. Namun saat ingin naik ke permukaan, Eril terseret arus sungai yang cukup deras. Ia pun sempat mendapat bantuan dari kawan-kawannya. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 26 Mei 2022 siang hari waktu Swiss dengan kondisi cuaca cerah. Saat mengetahui kabar peristiwa ini, Ridwan Kamil langsung menyusul ke Swiss dan saat ini telah bertemu dengan keluarga di sana. Pihak keluarga juga berterima kasih atas perhatian dan bantuan dari pihak Kedutaan Besar